Visa-visa seperti working holiday dan lain-lain itu bukan Australian resident for tax purposes. Kayak, oh bisnis aku tuh tidak profit, makanya aku nggak usah bayar pajak. Itu beda lagi sama business owner. Halo, nama saya William. Aku adalah project manager di Australia. Dan aku sudah tinggal di Australia selama 10 tahun terakhir ini. Dan kerja sebagai project manager kurang lebih 3 tahun di Australia. Perantau kedua. Halo, aku Riman Harrison. Aku seorang AI engineer di Singapura. Aku juga ada hidup di Singapura selama 10 tahun ya. Di video sebelumnya kita udah bahas tentang pendapatan orang di Singapura. Silahkan dicek. Kalau kita mau ngomongin pendapatan orang di Australia, inilah videonya di episode ini. Ayo kita bahas. Sekarang aku ngomongin foreign resident for tax purposes seperti WHV. Jadi di angka 0 sampai 135.000 per tahun itu di 30%. Berarti kalau misalnya gaji kamu sampai 135.000 itu kena pajak 30%. 30% hilang langsung. Di angka 135.000 sampai 190.000 itu di angka 37%. Berarti dari 30% naik 7% setelah 135.000. Udah gitu di angka 195.000 ke atas sebagai WHV atau kayak gimana, yang bukan Australian resident for tax purposes, itu di 45%. Mirip lah di atas 135.000. Cuman di bawah 135.000 30% kena. Gede banget. Itu di tahun 2024 sampai 2025. Terus aku sekarang mau ngomongin komponen gaji. Jadi dari komponen gaji kita tuh ada yang namanya superannuation. Superannuation tuh dana pensiun wajib untuk orang yang di-employ di Australia. Contoh kemarin tuh aku masuk di tax bracket sebagai resident di tax bracket 30% kemarin tuh. Nah, kalau misalnya gaji aku in between 45.000 sampai 135.000, superannuation itu tuh 10% on top of gaji. Jadi semua employee, semua pegawai di Australia itu tuh harus masukin sekitar 10-11% ke dana pensiun. Jadi setelah gaji, bosnya langsung masukin ke dana pensiun. Dan dana pensiun itu diinvestasikan ke beberapa aset seperti saham, indeks, properti, REITs. REITs itu Real Estate Investment Trust, crypto, dan lain-lain. Superannuation itu mainin dana pensiun kamu yang gak boleh diambil sampai kamu udah umur pensiun, umur 50, umur 60, terus udah umur 50, umur 60, kamu ngambil superannuation kamu yang dana pensiun itu seperti kalau di Amerika namanya Roth IRA atau 401k. Jadi udah umur pensiun itu dana pensiun itu baru boleh tarik, gak kena pajak. Ini Kalau termasuk misalnya kamu tarik, kena pajak. Ini termasuk buat foreigner juga harus. Iya, untuk foreigner juga harus 10-11% superannuation. Jadi setelah kamu dikasih gaji, kamu dikasih superannuation. Makanya orang-orang tua di Australia jarang yang bokeh. Kenapa? Soalnya 10% dari gaji terus diinvestasikan sama Australia. Itu 10% on top of gaji. Jadi kalau misalnya gaji kamu $25 per jam, ya kamu harus investasi $2,5 per jam ke superannuation. Oh, tapi cuma 10% kan? Singapura 20%. Tapi walaupun 20%, cuman buat PR dan citizen. Kalau foreigner nggak dapet. Itu compulsory superannuation. Berarti ya wajib. Terus kedua, komponen gaji di Australia itu ya basic salary. Basic salary itu gross salary termasuk, contoh yang barusan aku diskusi, kalau gaji kamu 100.000 per tahun, itu salary before tax. Jadi salary sebelum dipotong pajak. Setelah masuk sistem PAYG, masuk ke bank account kamu, itu salary after tax. Jadi komponennya itu superannuation sama salary, annual salary. Terus tergantung industri, kalau misalnya kamu di sales atau kayak gimana, biasa kamu ada performance bonus. Cuman sejauh ini, Koko nggak pernah dapat bonus, Koko nggak pernah dapat, soalnya emang industri Koko seperti itu. Kalau misalnya kamu kasual, kamu tuh ada yang namanya overtime rate. Jadi overtime rate itu 1,5 kali gaji. Jadi setelah di atas 8 jam kamu kerja, itu wajib gajinya dikali 1,5. Terus weekend rate dan public holiday rate. Weekend rate itu tuh kalau Sabtu 1,25 kali, Minggu itu 1,5. Public holiday 2 kali lipat. Jadi kalau kamu kerja di hospitality sebagai orang kayak ya server, terus kayak koki dan lain-lain, itu gajinya kalau kamu kerja di public holiday enak 2 kali lipat. Makanya banyak tuh teman-teman koko yang kerja di restoran, weh public holiday dapat shift. Gak, bye-bye teman-teman, aku pengen kerja. Singapura juga sih kayaknya. Tapi aku nggak ingat multipliernya berapa. Terus ini masalah work pass dan visa. Jadi ada beberapa visa-visa di Australia yang biasa orang make. Salah satunya 485.
485 tuh graduate visa, dan 485 itu Australian resident for tax purposes. Berarti kita dipajakkan sesuai dengan citizen Australia, seperti rakyat-rakyat Australia biasanya. Terus ada yang biasa orang Indonesia suka make itu WHV, which is working holiday visa. Working holiday visa itu tuh bukan Australian resident for tax purposes, dan ada sistem di WHV dimana kalau misalnya kamu bukan di industri farming atau agriculture, kamu tuh cuma boleh kerja sama satu employer selama 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan kalau kamu kerja di satu bidang, kamu harus pindah lagi. Itu WHV. Untuk orang WHV udah kerja di satu employer selama 6 bulan, mereka biasa quit kerjanya, terus mereka ya balik lagi ke farm, kerja di farm, terus cari kerjaan lain. Itu udah umum. Orang-orang yang punya STEM, meskipun WHV itu syaratnya punya S1, mereka kebanyakan besar kerjanya di farm, di pabrik daging dan lain-lain. Kenapa? Ya gara-gara visa mereka. Terus ada satu visa lagi yang suka dipakai sama orang Indo, namanya protection visa. Jadi protection visa itu tuh bisa dibilang ilegal, bisa dibilang nggak ilegal. Tidak ilegal. Kenapa? Soalnya kita sebagai pengungsi datang ke Australia, contoh hidupnya di Indonesia tuh kurang bagus lah. Pindah ke Australia sebagai proteksi, kayak aku pengungsi, aku nggak mau balik lagi ke Indonesia. Soalnya contoh aku homo. Kalau misalnya homo di Australia boleh menikah, kalau di Indonesia nggak boleh menikah. Jadi orang yang ngambil bridging visa untuk mendapatkan protection visa itu tuh bisa permanent resident. Berarti kamu bisa permanently stay in Australia, cuman kamu nggak boleh balik lagi ke Indonesia. Permanent resident itu tuh Australian resident for tax purposes. Berarti pas kamu masih di bridging itu menuju protection visa. When you're on bridging visa, there's no specific tax rate gitu loh. Jadi tergantung visanya. Kemungkinan teman Koko tuh di tax sebagai Australian resident for tax purposes yang masih bridging visa menuju protection. Cuman badnya, kamu kalau misal sebagai protection visa, sekali kamu balik lagi ke Indonesia, kamu udah nggak boleh balik lagi ke Australia selamanya. Kamu di-ban, dideportasi. Jadi kalau kamu udah dideportasiin dari satu negara, kamu mau bikin visa ke negara apapun itu bakal susah. Kamu kalau misalnya ngambil protection visa dengan cara untuk beli waktu ke Australia, kerja sebanyak-banyaknya, balik lagi ke Indo, it's not a very good idea. Soalnya kamu bakal dideportasi dari Australia dan nggak boleh balik lagi ke sini. Dan kita juga ada illegal workers. Maksudnya illegal workers itu kayak orang dari bridging visa udah dideportasi, overstayed their visa. Maksudnya overstayed their visa kayak kamu yang harusnya udah keluar dari Australia cuma masih di Australia. Ada aja yang kayak gitu. Cuma banyak orang-orang kayak di farm dan lain-lain, mereka tuh suka nge-exploit orang-orang seperti itu. Tinggal harus di tempat itu, gaji sesuai mereka aja. Kamu nggak punya visa, kamu nggak punya work right di sini, ya aku eksploitasi aja kamu. Gaji 12, 13 sampai 15 dolar per jam. Bayar sewa aja nggak bisa, bayar SIM aja nggak bisa, bayar rumah aja nggak bisa, cuma bisa bayar makan dikit-dikit. Oke, menurut kamu kerja di Australia itu sangat indah, seperti indah-indahnya yang kamu tahu tren kabur aja dulu kan? Menurut kamu apakah seindah itu? Aku sudah bahas expenses, pengeluaran-pengeluaran yang biasanya orang lalui di Australia di sini, dan aku sekarang bahas beberapa kurang lebih gajinya orang Australia. Kalau misalnya kamu bisa manage expenses kamu smartly gitu, dari masak lah, dari tinggal di suburb, punya mobil, punya visa yang benar dan lain-lain, itu tuh bagus untuk tinggal di Australia. Dan kamu emang masih bisa nabung, asalkan kamu ya pinter-pinter aja expense-nya kemana. Cuman kalau misalnya kamu tipe orang yang impulsive spending gitu ya, beli hal-hal yang nggak penting dan lain-lain, ya kamu cepet sih matinya di sini juga. Dan nanti di podcast sebelah aku juga bakal diskusiin ya kehidupan aku lah di Australia dari dulu sampai sekarang. Yang dulu kerja di pabrik daging bisa sampai jadi project manager tuh gimana caranya, kenapa bisa dan lain-lain, dan apa aja yang aku pernah lalui di Australia, dari homeless lah, dan inilah, dari itulah, akan aku ceritain semua juga. Aku pernah tuh homeless di sini dan aku nggak laporin tuh ke pemerintah. Kalau aku dilaporin, aku bisa didepak. Oke, kalau misalnya kamu punya experience yang mirip dengan aku, atau aku ada salah ngomong atau apa, silahkan komen di bawah. Aku ngomong berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri, dengan hiring banyak orang, dengan di-hire orang sendiri, dan digaji dan kerja di Australia. Jadi kalau misalnya kamu punya sugesti atau pengalaman-pengalaman yang bisa di-sharing, silahkan komen di bawah sana. Kalau misalnya kamu like, komen, dan subscribe, aku akan doakan kamu akan cepat kaya. Oke, kami dari Ngopi Merantau, kami mau membawa perspektif orang luar kepada orang Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini.
sesuai janji.